Lanjut ke patofisiologi yang ketiga, yaitu pneumonia COVID ya. Nah, patofisiologi ketiga ini dimulai dari Tuan C 53 tahun dengan keluhan utama. Tuan C 53 tahun dengan keluhan utama. Dia itu kan baru kembali dari Jateng, Jawa Tengah. Ini merupakan salah satu kriteria epidemiologis di mana ini akan terjadi resiko kontak dengan penderita COVID yang lain. Jadi tidak sengaja gitu berkontak erat dengan orang tanpa gejala atau orang yang terinfeksi COVID gitu ya. Ini salah satu riwayatnya, riwayat perjalanan. Terus riwayat perokok ini juga menjadi salah satu faktor risiko yang memperberat gejala, di mana rokok ini terjadi metafelasia sel epitel dari epitel yang protektif non protektif yang bersih tidak bersilia gitu, dari epitel sinus bertingkat menjadi sel epitel squamosa tanpa silia. Selain itu dari genetik juga dan riwayat hipertensi, pasien ini punya tekanan darah yang meningkat, dan juga untuk mengatasi tekanan darahnya itu pasien mengkonsumsi captopril. Captopril ini adalah obat ACE inhibitor. ACE inhibitor ini cara kerjanya itu adalah menghambat pembentukan angiotensin 2 sehingga menghambat maka ACE2 menghambat pembentukan angiotensin 2. Sedangkan kita tahu bahwa ACE2 ini sedangkan kita tahu bahwa ACE2 ini merupakan kayak reseptor untuk mengatasi ketemunya sama si protein sama si virus SARS-CoV ini gitu. Jadi si ACE2 ini kayak antibodinya gitu ya. Jadi angiotensin gitu, reseptor ACE2. Apa sih itu sebetulnya? Intinya sih kayak gini loh. Kan ketika dia tekanan darahnya tinggi, si ACE2 itu dihambat. Justru tubuh kita lagi butuh ACE2 gitu buat mengatasi si virus gitu. Tapi ternyata dia punya hipertensi, makanya dia tuh jadi salah satu gejala yang bisa memperberat bisa memperberat keluhan pasien. Nah, dari dia ada riwayat perjalanan sama riwayat merokok, maka saluran pernafasan itu jadi kurang protektif gitu ya, mudah untuk terinfeksi lah SARS-CoV-2 di saluran pernafasan atas, dimana virus ini masuk ke sel host di spike protein ini virusnya, ini spike proteinnya dia menginfeksi, kemudian disambut nih sama reseptor ACE2. ACE2 itu ada di sel host, kemudian rilis lah ssRNA, terjadi translasi replikasi gen RNA genom, dan terjadi replikasi atau sintesis virus RNA dan perakitan. Makanya di sini kan di mana virus-virus ini mulai berkembang, mengalami sintesis, mengalami replikasi, ya, perakitan. Disinilah kerja dari antivirus gitu. Disinilah yang tempat diganggu gitu. Antivirus mengganggu di bagian-bagian proses perakitan, proses sintesis, proses translasi, replikasi di sini. Antivirus macam-macam, ada dikasih remdesivir, bisa dikasih tadi banyak sekali ya tata laksananya. Kemudian sel bisa jadi lisis, virus keluar dari sel, dan ternyata si virus ini ada beberapa yang menyebar ke saluran nafas bawah, ke alveolus gitu, bahkan ke alveolus ke sel pneumosit tipe 2. Kemudian reseptor ACE2 virus menjadi utuh dan melepaskan diri. Reseptor ACE2 yang disambung sama reseptor ACE2, virus utuh dan melepaskan diri. Kemudian tetap ya terjadi respon imun innate dan adaptif. Ini adalah bawaan ini didapat. Innate ini, nah ketika ada virus maka akan terbentuk interferon sel yang terinfeksi, dan recruitment sel PMN ini berusaha untuk kayak mengatasi virus tersebut. Jadi masih berusaha ya. Selain ini di sini pakai jadi maksudnya ini virusnya lolos ya sampai ke ini. Jadi respon imun gitu, tubuh tuh berusaha untuk mengatasi hal tersebut.
maka ada interferon, sel yang terinfeksi, sel-sel T diproteksi, atau terjadi aktivasi makrofag. Aktivasi makrofag ini akan jadi reaksi inflamasi. Tentunya laju endap darah akan meningkat di pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini juga terjadi peradangan, maka pasien ini bisa dikasih tata laksana vitamin C. Di vitamin C ini bukan menyembuhkan sih, tapi lebih ke meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi biar jalannya itu tidak terlalu berat sebagai suplemen juga. Jadi ketika reaksi inflamasi akan menghasilkan sitokin proinflamasi seperti TNF alpha, interleukin 1, interleukin 6. Nah, itu akan mereaksi hipotalamus ke prostaglandin 2 meningkat, dan sel poin termosa juga meningkat, sehingga akan timbul demam. Nah, ini adalah gejala simptomatik. Ketika demam, ya pasien dikasih paracetamol. Kemudian, sitokin juga akan menyebabkan kerusakan dan difus alveolar. Permeabilitas vaskul akan meningkat, dan cairan interstisial dan masuk ke alveolus, sehingga akan jadi edem gitu ya. Nah, dari sana, ketika banyak cairannya di edem di alveolus, maka ketika diperkusi, itu akan redup karena isinya cairan doang. Terus auskultasi, itu ada bronkovasikular, dan saat dironsen itu ada persumbungan bilateral. Jadi, saat dironsen itu tampak putih-putih karena adanya cairan. Lagi positif gitu, karena udara ini melewati saluran yang banyak cairannya. Gitu. Makanya seperti itulah, karena ada edem. Kemudian, sitokin juga mempengaruhi ke ginjal. Jadi, ada akumulasi asam laktat, ekskresi asamnya menurun, sehingga akan terjadi asidosis metabolik ya. Jadi asidosis metabolik ini dalam tubuh ini terjadi asam. Benar nggak ya? Asidosis metabolik. Kok asidosis metabolik ya? Bingung dah. Kayaknya salah deh, bukan asidosis metabolik. Pengeluaran asam. Maksudnya gini. Jadi dia tuh terjadi alkalosis respiratorik awalnya. Nah, lama-kelamaan dikompensasi jadilah asidosis metabolik. Jadi awalnya basa, aspirasi, kompensasi itu jadi asam metabolik gitu. Base excess-nya menurun. Iya, jadi kan ketika base excess-nya menurun, itu terjadi pada pasien yang asidosis metabolik sama yang alkalosis respiratorik, penurunan. Iya, jadi memang si pasien ini awalnya itu alkalosis respiratorik. Kompensasinya itu dengan cara mengekskresikan asamnya, kan dia kan awalnya asam. Dia mengekskresikan asamnya. Nah, karena asam itu terlalu banyak yang diekskresikan, tubuhnya tuh malah jadi asidosis, itu malah jadi bingung dah. Ekskresi asam. Ekskresi asam. Kalau ekskresi jadi basah dong. Jumlah sini tambahin. Masih bingung deh di sana ya. Otot rangka. Nah, otot rangka juga gara-gara sitokin proinflamasi itu jadi mialgia, jadi sakit. Setelah itu tadi ini ya, terus gara-gara edema juga jarak difusi oksigen dan oksigen alveoli kapilar oksigennya jadi meningkat, sehingga terjadi hipoksemia. Jadi kayak semakin luas kan, jadi makin lambat difusinya. Hipoksemia akan menimbulkan sesak nafas, saturasi tekanan parsial oksigen jadi menurun, akan merangsang hemoreseptor, dan kompensasinya respiration rate meningkat. Hipoksia, oksigen kepala menurun, sakit kepala, kemudian saat kekurangan oksigen juga menyebabkan metabolisme anaerob jadi meningkat, dan akumulasi asam laktat, sehingga akan timbul pegal atau sakit. Dan ketika metabolisme aerobnya menurun, ATP pun kurang dan akan terjadi lemas. Gitu. Selain itu dari adaptif, respon yang adaptif itu kemasukan sel T. Sel T ini spike protein. Si spike protein ini akan dilawan sama AC2. Kalau ada peningkatan sitokin, kemudian infeksi virus akan merusak organ limfatik dan peningkatan asam laktat. Nah, dari hal-hal ini akan jadi depresi.